Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu Aisyah sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan maksimal. Alhamdulillah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir, hari-hari akhir, 10 hari akhir dari bulan Ramadan ini. Pastinya ibu-ibu semua sudah punya rencana apa yang akan dilakukan di malam-malam terakhir ini, karena di situ terdapat malam yang mulia, kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Ibu pasti sudah tahu semuanya, yakni Lailatul Qadar. Nggih. Planning apa nih? Rencana apa yang sudah dibuat oleh ibu-ibu untuk mengisi malam-malam terakhir ini? Ada yang iktikaf di masjid, ada yang menghabiskan dengan baca Al-Quran, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak zikir dan berdoa, bersedekah. Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua menjalankan semuanya dan menerima amal ibadah kita, melipat gandakan amal ibadah kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu poin saja dari beberapa amal tersebut, yakni tilawah Al-Quran. Ibu-ibu sudah berapa kali khatam nih? Sudah berapa kali khatam di bulan Ramadan ini? Ada yang sudah khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, Masya Allah, barakallahu fiqh. Namun, pernahkah kita, saya sendiri mungkin ya, merenung apa sih yang diinginkan Al-Quran? Karena terkadang selama ini kita memperbanyak tilawah, membuat target-target tilawah, mengejar pahala-pahala tilawah, tanpa kita tahu apa sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan untuk apa, hakikatnya untuk apa aja yang ada di dalam Al-Quran itu. Memang tidak ada yang salah. Tilawah Al-Quran itu, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Namun sekali kita merenung ya, isi Al-Quran itu apa. Di dalam surat Al-Baqarah, setelah perintah puasa, diiringi dengan penjelasan ketika Al-Quran itu turun untuk apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk tadi, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Ternyata seperti itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kita. Ibarat handphone atau barang-barang baru ya, kita beli barang baru, pasti kita akan membuka petunjuknya dulu. Bagaimana cara mengoperasikannya? Kita akan membacanya dulu. Lah, Al-Quran ini adalah petunjuk kita agar kita selamat meraih surganya Allah, meraih ridhonya Allah melalui Al-Quran ini. Namun bagaimana kita bisa tahu sementara Al-Quran berbahasa Arab? Bagaimana cara kita memulai dari mana agar kita bisa mendapatkan petunjuk? Di dalam surat Al-Muzammil disebutkan perintah membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi perintah membaca Al-Quran dengan tartil itu wajib, ibu-ibu semuanya. Sedangkan tartil, apa maksud dari tartil? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tartil adalah tajwidil huruf wa ma'rifatil wukuf. Tajwidil huruf, memberikan hak-haknya huruf,
Itu bisa kita pelajari dengan tahsin. Di sana dijelaskan bagaimana cara membaca huruf ini, tebal atau tipisnya, hukum tajwidnya. Jadi kita semua belajar tahsin. Mungkin ibu-ibu sudah melaluinya ya. Kemudian wa ma'rifatil wukuf, yakni memahami seluk-beluk wakaf, tempat berhenti, di mana kita diperbolehkan berhenti, di mana kita tidak diperbolehkan berhenti. Memang di dalam Al-Quran terdapat tanda-tanda wakaf hasil ijtihad para ulama. Namun apabila kita mendapati kita nafasnya kurang panjang, kita tidak sampai di tanda wakaf tersebut, kita tidak boleh sembarangan berhenti. Nah, kalau kita tidak tahu artinya, bagaimana kita bisa tepat memilih tempat berhenti itu. Jadi membaca Al-Quran dengar tartil juga termasuk memahami terjemahnya, memahami artinya itu. Memahami arti terjemah bisa kita baca, biasanya Al-Quran kan di sampingnya sudah ada terjemahnya. Bisa kita mulai dari situ, kita baca terjemahnya. Setelah membaca tilawah, kita baca terjemahnya. Kemudian kita iringi dengan membaca tafsir. Tafsir yang paling ringan menurut mayoritas ulama adalah tafsir Jalalain. Kita bisa memulai dengan membaca tafsir Jalalain. Untuk sementara mungkin langkah awal kita seperti itu dulu ibu-ibu ya. Nanti kita bisa setelah kita memahami, kita mulai membaca tafsir itu, kemudian kita bisa mempelajari asbabun nuzul, kita bisa munasabah. Kemudian kita juga sering-sering mendatangi majelis ilmu yang bahas tafsir gitu. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita jangan mengandalkan kemampuan kita. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, karena sesungguhnya kita ada makhluk yang lemah. Kita minta Allah memberikan kepemahaman kepada kita. Apabila kita telah diberikan Allah pemahaman terhadap isi Al-Quran, walaupun hanya sedikit, kita berusaha untuk mentadaburinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, walaupun itu hanya satu ayat, namun kita berusaha mengambil itu sebagai petunjuk hidup kita. Semoga dengan cara tersebut Allah kembali menambahkan pemahaman kita terhadap isi-isi Al-Quran. Ya, semoga dengan langkah-langkah yang kita tempuh, Allah mudahkan kita, Allah menganggap kita sebagai keluarganya, sebagai ahlul Quran, dan kelak di surga Al-Quran datang memberikan syafaat atas izin Allah kepada kita semua, sehingga kita, saya dan ibu-ibu semuanya kelak dipertemukan kembali di surganya, berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.